Novel Evolusi Dewa Part 18. Edisi ke-171 hingga 180. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Di telapak tangan kurus Molao, pil Roh Kudus berkedip-kedip, memancarkan kilau hijau zamrud murni, seperti batu giok halus, mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kental. Meskipun Lin Haotian tidak tahu banyak tentang barang itu, ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Ying Yuanzi dan Raimon, dia sudah yakin akan nilai berharga dari pil Roh Kudus ini. Terima kasih. Lin Haotian mengambil pil Roh Kudus tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, kita berdua tidak berutang apapun satu sama lain. Si tua Mo tersenyum lega, seolah dia cukup puas bahwa Lin Haotian bersedia menerima kompensasi. Melihat ini, Ying Yuanzi juga tersenyum. Dengan ramuan ini, setelah Lin Haotian menyerap dan memurnikannya, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi bantuan besar untuk kompetisi 100 perguruan tinggi di masa mendatang. Lin Haotian, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Bagaimana caramu merebut kompas reinkarnasi dari pangeran ketiga? Pada saat ini, Ying Yuanzi bertanya dengan bingung. Meskipun dia tidak berada di tempat kejadian pada saat itu, dia tahu semua yang terjadi di sana. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak bisa tidak mengagumi kemampuan intelijen Akademi Tianyan. Sebenarnya, aku telah membangkitkan mata samsara. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah ini dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk menutupi kebohongannya. Lagi pula, dua lelaki tua di depannya bukanlah prajurit biasa. Lagi pula, Tuan Mo telah menguji matanya sendiri sebelumnya. Mungkin pihak lain sudah mengetahuinya tetapi sengaja tidak mengatakannya. Apa, bosnya sebenarnya seseorang dengan bakat Rinnegan? Raimon yang berdiri di sampingnya diam-diam terkejut dan menatap Lin Haotian dengan heran. Jelaslah tidak seorang pun yang menyangka bahwa sang bos memiliki bakat yang begitu menakjubkan. Itu benar, setelah mendengar konfirmasi Lin Haotian, Ying Yuanzi menarik napas dalam-dalam. Saya selalu merasa bahwa mata Anda berbeda dengan mata orang buta. Dia memandang Lin Haotian dengan rasa ingin tahu, menatap sepasang pupil pusaran abu-abu putih yang aneh. Kalau saja aku memperhatikannya lebih teliti seperti sebelumnya, aku tidak akan merasakan apapun. Namun, pada saat ini, Ying Yuanzi merasa aneh karena pikirannya tiba-tiba terganggu, seolah-olah kesadaran spiritualnya akan ditelan. Pada saat itu, Ying Yuanzi dengan cepat menarik kembali pandangannya dan mengalihkan pandangannya. Rinnegan memang memiliki dampak besar pada jiwa seperti yang rumor katakan. Memikirkan kembali kejadian tadi, Ying Yuanzi tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bakat kultivasi tertinggi, Rinnegan, kultivasi ganda dalam pertarungan dan taktik, seorang penjinak binatang yang jenius. Dia tidak dapat membayangkan bahwa begitu banyak kemampuan dapat digabungkan dalam satu orang. Namun segera, kejutan ini berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Karena, jenius seni bela diri yang langka dalam satu abad ini akhirnya mendarat di Akademi Tianyan. Tidak seperti dulu lagi, saat kita selalu mendengar munculnya orang-orang jenius di suatu perguruan tinggi. Apalagi yang dapat kita lakukan selain cemburu dan dengki. Tetapi sekarang, efeknya benar-benar berbeda. Hahaha. Memikirkan ini, Ying Yuanzi merasa senang dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Sambil tertawa dia sengaja melirik ke arah pendekar pedang buta di sebelahnya. Tampaknya mengatakan bahwa bahkan guru kadang-kadang dapat membuat kesalahan. Lagi pula, ketika Master Pedang Buta diminta memeriksa terakhir kali, dia tidak menemukan bahwa Lin Haotian adalah orang yang memiliki anugerah mata samsara. Adapun mata Ying Yuanzi, bagaimana mungkin pendekar pedang buta itu tidak menyadarinya? Sebagai jawaban, dia tetap diam dan tidak banyak bicara. Tuan Mansion, jika tidak ada hal lain, kami permisi dulu. Lin Haotian telah mencapai tujuannya pada titik ini dan tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Baiklah, silakan. Ying Yuanzi mengangguk sedikit. Dia telah selesai mengatakan semua yang ingin dikatakannya. Kemudian, Lin Haotian dan dua orang lainnya pergi. Setelah Ying Yuanzi merenung sejenak, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menyalakannya. Berikan perintah, segera sebarkan tirai cahaya pelindung kampus inti ke seluruh Akademi Tianyan. Jika ada pembunuh yang menyelinap masuk, bunuh mereka semua. Lalu, suara Ying Yuanzi terdengar rendah.
Konsumsi energi tirai cahaya pelindung bergantung pada lebar area cakupan. Sekarang telah menyebar ke seluruh Akademi Tianyan, konsumsi di area itu sangat mengerikan. Tidak sulit untuk melihat bahwa kali ini dia telah memutuskan untuk melawan kekuatan kekaisaran sampai akhir. Ketika Lin Haotian, Raimon dan yang lainnya hendak berjalan keluar dari kampus inti, mereka melihat tirai cahaya di depan mereka tiba-tiba bergetar hebat. Seketika seluruh tirai cahaya mulai bergerak dan dengan cepat menyebar keluar. Tampaknya penguasa istana ini memiliki kemampuan eksekusi yang kuat. Melihat ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit dan tidak bisa tidak mengaguminya. Ketika dia membunuh Yang Sengji, dia sangat jelas tentang efek kuat dari tirai cahaya pelindung ini. Di bawah perlindungan ini, kemampuan pertahanan Akademi Tianyan tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Setidaknya sulit bagi para pembunuh dari dunia bawah untuk menyelinap masuk diam-diam seperti sebelumnya. Setelah kembali ke asrama, Lin Haotian tidak sabar untuk memasuki asrama. Tetapi aku melihat Xiao Bai, terbaring di tempat tidur dan tertidur. Mendengar suara itu, lubang hidungnya yang hitam bergerak sedikit. Seolah mencium bau napas Lin Haotian, Xiao Bai pun bangun tanpa kewaspadaan, lalu mengubah posisi tidurnya menjadi nyaman lagi, dan melanjutkan tidurnya. Lin Haotian mengabaikannya, duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan emas milik Yan Hongyi. Kekuatan mentalnya dengan cepat menyelidiki dan membalikkan cincin penyimpanan itu. Seketika raut wajah gembira tampak di wajah Lin Haotian. Karena kekayaan Yan Hongyi jauh melampaui harapannya. Belum lagi harta karun antik di cincin penyimpanan, jumlah batu lingyang sendiri mencapai 200.000. Jumlah uang sebesar itu membuat Lin Haotian diam-diam terkejut. Orang ini memang punya banyak dana, pantas saja dia bisa memikat banyak pejabat di pengadilan. Sayangnya rencana untuk menduduki tahta Raja Yan hancur dalam satu hari. Meskipun Lin Haotian merasa emosional, dia tidak menunjukkan simpati sama sekali. Akibat adanya konflik kepentingan masing-masing, kedua belah pihak hanya dapat berada dalam hubungan yang bermusuhan. Seketika, Lin Haotian membalik telapak tangannya pelan, dan sebuah slip giok hitam kuno muncul di tangannya. Dan pada permukaan batu giok itu terukir 4 karakter. Telan langit berbintang. Ada sedikit rasa panas di mata Lin Haotian, memikirkan gerakan bela diri melahap yang dilakukan oleh Yan Hongyi, dia pasti mempelajarinya dari slip giok ini. Devouring Starry Sky yang diperolehnya dari Yang Sengji sebelumnya hanyalah sebuah fragmen. Keterampilan dalam slip giok ini berasal dari Yan Hongyi, jadi seharusnya lengkap. Bahkan dia agak iri dengan ilmu bela diri semacam ini yang bisa melahap kemampuan orang lain. Begitu pikiran Lin Haotian berubah, kesadaran spiritualnya segera tenggelam ke dalamnya. Seketika, sejumlah besar informasi tentang teknik itu membanjiri pikirannya. Semua gerakan Devouring the Stars ditampilkan. Meskipun keterampilan yang dikuasainya rumit dan misterius, itu merupakan suatu sistem yang lengkap. Setelah membacanya, Lin Haotian sangat gembira. Jadi ini prinsip teleportasi. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, mengulurkan tangannya, dan mencoba mengedarkan kekuatan spiritual di badannya, dan melakukannya sesuai dengan instruksi teknik. Meskipun apa yang dia latih sebelumnya hanya fragmen Devouring the Starry Sky, fondasi yang baik telah diletakkan. Oleh karena itu, pada saat ini, ia dapat melakukannya dengan mudah. Tertawa, saat teknik bela dirinya mulai bekerja, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan Lin Haotian memasukkan tangannya ke dalamnya. Saat berikutnya, sebuah lubang hitam aneh tiba-tiba muncul di jendela beberapa meter jauhnya, dipenuhi dengan kekuatan melahap yang sangat dingin. Suara mendesing. Pot bunga kecil yang ditaruh di jendela langsung tertelan lubang hitam. Seketika lubang hitam itu menghilang. Di tangan Lin Haotian, ada setumpuk tanah kosong dan bunga-bunga layu. Inilah seni bela diri yang dipertunjukkan Yan Hongyi hari ini di alun-alun Istana Kekaisaran, menelan udara. Kebanyakan objek yang berenergi akan menyerap energinya jika ditelan oleh lubang hitam. Mungkin karena kompas samsara merupakan harta spiritual tingkat tinggi yang memiliki kemampuan menahan penyerapan lubang hitam dalam waktu singkat, jadi Yan Hongyi menggunakan trik ini tanpa ragu-ragu. Tidak buruk, Lin Haotian mengangguk diam-diam, merasa bahwa keterampilan ini cukup berguna. Adapun teknik menelan jenis serangan lainnya, Lin Haotian tidak berniat mencobanya di sini. Lagi pula, gerakan-gerakan itu begitu menguasai dan ganas sehingga jika digunakan,
kemungkinan besar akan menarik banyak tim penegak hukum untuk datang dan menyambut mereka. Setelah menyimpan kepingan giok teknik bela diri, Lin Haotian menemukan sepotong biji logam aneh dari cincin penyimpanan. Apapun yang disukai Yan Hongyi pastilah sangat langka. Kesadaran spiritual Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia langsung mengeluarkannya. Tetapi potongan logam ini hitam pekat dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Ketika dipegang di tangan, terasa sangat dingin. Sentuhannya seperti memegang es batu di tangan Anda, dengan sedikit dingin. Yang lebih mengejutkan Lin Haotian adalah bahwa udara dingin ini mengandung beberapa fluktuasi energi yang tidak jelas. Fluktuasi energi itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan mencoba menembus pori-pori telapak tangannya dan mengikis kekuatan spiritual di badannya. Lin Haotian sedikit mengernyit, dan segera mengerahkan kekuatan spiritual di badannya untuk menahan erosi ini. Tekstur ini terlihat agak familiar. Saat dia melihatnya dengan saksama, Lin Haotian dengan jelas menemukan bahwa garis-garis halus pada permukaan balok logam hitam itu tampak familiar. Dengan pikiran tiba-tiba, Lin Haotian mengeluarkan pedang pemakan naga dan mendekat untuk membandingkannya. Sekilas, entah itu teksturnya, bahannya, atau rasa dingin yang dipancarkannya, semuanya sangat mirip. Tidak, tepat sekali. Seharusnya sama persis. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Lin Haotian. Jika bahannya sama, maka pedang yang patah ini dapat diperbaiki. Terlebih lagi, potongan logam hitam ini tidak berukuran besar, membuatnya sangat cocok untuk menempa dan memperbaiki pedang pemakan naga. Untuk memastikan bahannya sama, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia mencoba memanggil roh naga yang tertidur di pedang pemakan naga. Guru, apa yang Anda inginkan agar saya lakukan untuk Anda? Setelah beberapa napas, pedang patah itu dipenuhi dengan udara hitam, dan suara yang dalam tiba-tiba terdengar di benak Lin Haotian. Di bawah panggilan Lin Haotian, kesadaran roh naga jahat telah terbangun kembali. Periksa potongan logam hitam ini untuk melihat apakah terbuat dari bahan yang sama dengan pedang pemakan naga. Lin Haotian memerintahkan langsung. Ya, Tuan. Suara hormat roh naga itu jatuh, dan gas hitam yang keluar dari pedang langsung menyelimuti logam di tangan Lin Haotian. Setelah beberapa saat, suara rendah roh naga iblis terdengar lagi. Tuan, bahannya sama. Oke, mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar. Dalam kasus ini, yang tersisa hanyalah menemukan penyuling senjata. Akan tetapi, seorang pemurni senjata biasa tentu tidak akan mampu menempa senjata suci seperti pedang pemakan naga, dan tentu saja akan membuang-buang bahan jika hanya bermain-main dengannya. Sayangnya, semua instruktur di Akademi Tianyan adalah instruktur seni bela diri, dan tidak ada seorang pun yang mahir dalam pembuatan senjata. Sepertinya aku hanya bisa mencoba peruntunganku pada perjalanan ke wilayah kekacauan ini dan melihat apakah ada ahli pemurnian senjata yang kuat. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, dan idenya untuk pergi ke wilayah kekacauan menjadi semakin kuat. Lagi pula, tempat seperti itu penuh dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dan Anda mungkin benar-benar bertemu dengan mereka. Setelah itu, Lin Haotian terus mengobrak-abrik cincin penyimpanan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan harta karun yang layak mengejutkan. Pada saat ini, Lin Haotian tidak punya pilihan selain menyerah. Sambil menarik kembali kesadaran spiritualnya, Lin Haotian juga mengeluarkan 10.000 kartu emas. Kesadaran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia memeriksa jumlah simpanan di dalamnya. Pada saat itu, meskipun Lin Haotian telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia masih sangat terkejut dengan jumlah uang yang sangat besar itu. 500 juta. Kekayaan penuh 500 juta. Semua uang yang diperoleh Lin Haotian sejak ia memilih menjadi pembunuh sampai sekarang, jika ditotal, belum mencapai angka ini. Ditambah dengan 200.000 batu Lingyang, itu tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Senyum di bibir Lin Haotian tiba-tiba menjadi lebih cerah. Meskipun kudeta ini mengakibatkan hilangnya mangkuk nasi emas Mingge, keuntungan yang diperolehnya masih cukup bagus. Kemudian, Lin Haotian memindahkan semua barang itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu dia teringat pada pil roh kudus yang diberikan oleh Master Pedang Buta kepadanya. Dia membalikkan telapak tangannya pelan dan mengeluarkan pil roh kudus. Tanpa basa-basi, dia langsung membuka mulut dan menelannya. Setelah menelannya, Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa pil roh kudus mulai mencair, dan aliran kekuatan spiritual murni menyembur keluar,
mengalir melalui anggota badan dan tulangnya, menguatkan otot, tulang, dan pembuluh darahnya. Di bawah penyerapan dan penempaan semacam ini, tidak diragukan lagi itu adalah tonik nyata bagi Lin Haotian. Pada awalnya, ia mampu beradaptasi dengan tingkat kekuatan spiritual ini. Namun, saat pil Roh Kudus melepaskan lebih banyak energi, Lin Haotian tiba-tiba merasakan sensasi mengembang dan merasa sedikit kewalahan. Mungkin karena kekuatan spiritualnya begitu kuat hingga merembes keluar dari setiap pori-pori badan Lin Haotian. Setelah menyadari hal ini, Lin Haotian segera mengecilkan semua pori-pori di badannya untuk mencegah energi bocor keluar. Namun, penutupan ini mencegah kekuatan spiritual bocor keluar, dan badan Lin Haotian tidak tahan lagi. Dia merasa pusing dan kepalanya bengkak. Lin Haotian juga mengerti bahwa dia memang agak serakah. Jika kekuatan spiritual merembes keluar dari badannya, dia tidak perlu menanggung risiko ini sama sekali. Namun menurut Lin Haotian, energi ramuan yang keluar adalah saripati yang dipadatkan oleh orang-orang kuat di domain suci. Itu sangatlah berharga dan sayang sekali jika hilang. Untuk menghindari serangan balik dari terlalu banyak energi, Lin Haotian buru-buru mengaktifkan Devouring the Starry Sky, dan pusaran hitam dengan cepat mengembun di badannya. Tiba-tiba, semua energi yang tidak dapat dicerna ditelan oleh lubang hitam, disegel sementara di belakangnya, dan kemudian dilepaskan dengan ritme yang seragam. Cara ini mengatasi risiko pecahnya bodi. Sama seperti ini, Lin Haotian duduk bersila dalam meditasi dan menyerapnya tanpa bahaya apapun. Seiring berjalannya waktu, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang sangat kuat mulai terpancar dari badan Lin Haotian. Di sekelilingnya, energi spiritual langit dan bumi tampak terkondensasi menjadi cahaya dan perlahan-lahan menggeliat di bawah bimbingan napas ini. Tanda-tanda seperti itu merupakan tanda samar adanya terobosan. Penyerapan dan penempaan gila ini berlangsung selama 2 jam. Pada saat tertentu, Lin Haotian tiba-tiba merasa bahwa penghalang urat spiritual ketujuh di badannya tampaknya telah tertusuk, dan kekuatan spiritual yang melonjak tiba-tiba mengalir masuk seperti air pasang. Ledakan! Aura Lin Haotian juga tiba-tiba melonjak pada saat ini, dan dia secara resmi naik ke level 7. Ini level 7, ini memang pil ajaib. Lin Haotian merasakan kekuatan spiritual yang dahsyat di badannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan senyuman perlahan muncul di wajah mudanya. Menurut kecepatan pelatihan asli, bahkan dengan berkah bakat pelatihan tertinggi, akan memakan waktu setidaknya hampir 1 tahun untuk naik ke level 7. Tetapi kali ini, menyerap energi pil Roh Kudus membuatnya merasa seperti telah mengambil jalan pintas dan melewatkan proses pelatihan yang membosankan. Lin Haotian tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional tentang ini. Meskipun bakat itu penting, hal terpenting adalah sumber daya. Sebab, dalam jalur seni bela diri, yang paling banyak dihabiskan adalah sumber daya. Tanpa latar belakang yang kuat untuk mendukungnya, ia tidak akan mampu bertahan dalam ujian. Misalnya, ada 2 remaja yang memiliki bakat tingkat tinggi. Kedua belah pihak memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, yang satu berasal dari keluarga miskin dan yang lainnya berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Baik itu pendanaan, keterampilan, atau warisan, ada banyak perbedaan. Oleh karena itu, jika seorang pejuang yang berasal dari keluarga miskin tidak menemui kesempatan besar atau mempunyai keberuntungan yang amat baik, tidak mungkin mencapai banyak hal dalam waktu singkat hanya dengan berlatih keras. Pada tahap selanjutnya, seiring bertambahnya usia, apa yang disebut bakat tidak lagi penting. Lin Haotian sangat jelas tentang posisinya sendiri. Dibandingkan dengan para jenius yang terlahir dengan sendok perak di mulut mereka, latar belakang saya lebih rendah. Tetapi dia sangat yakin bahwa hanya kerja keras yang menjadi kunci untuk mencapai puncak seni bela diri. Adapun apa yang disebut peluang lainnya, itu semua tergantung pada keberuntungan. Bos, kami kembali. Pada saat ini, ada ketukan di pintu dan suara Qin Yu datang dari luar asrama. Lin Haotian merapikan dirinya sedikit dan membuka pintu. Ketiga orang yang terlihat tidak diragukan lagi adalah Raimon, Qin Yu dan Gu Yunle. Saat ini, mereka sudah berganti ke seragam sekolah Akademi Tianyan. Mungkin karena kemenangan itu, Qin Yu tampak segar kembali. Bagaimanapun, Istana Jenderal Qin telah memberikan sumbangsih besar dalam melindungi tuannya kali ini dan diakui sebagai kekuatan terpercaya kelompok Pangeran keempat. Setidaknya selama pemerintahan Yan Sen, dia tidak akan dimakzulkan,
dan bahkan bisa menjadi kekuatan terkuat di antara faksi-faksi utama di pengadilan. Apakah keluarga kerajaan sudah merilis berita apapun? Lin Haotian bertanya dengan tenang, dengan sedikit rasa dingin tersembunyi di matanya. Mata Qin Yu sedikit menyipit, dan dia secara alami tahu apa yang dimaksud Lin Haotian. Pangeran keempat sedang sibuk mengatur ulang istana, dan belum menyebutkan masalah antara Anda dan pangeran ketiga. Namun, berdasarkan pemahaman saya terhadap Sen, dia seharusnya tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Qin Yu berkata sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk Raimon di sebelahnya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Ya, Lin Haotian mengangguk santai, dan rasa dingin di matanya tiba-tiba menghilang. Sebenarnya dia sudah siap kalau Yan Sen benar-benar ingin membunuhnya habis-habisan. Lalu sebelum meninggalkan Akademi Tianyan, Lin Haotian pasti akan mengirim Kung Fu Fly dan Wolf Spider untuk menyelinap ke istana dan membunuhnya. Kakak ketiga, kamu mengkhianati Yan Hongyi kali ini, dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Qin Yu sepertinya teringat sesuatu saat ini, dan berkata dengan ekspresi serius, apakah dia tahu di mana adikmu? Raimon tersenyum tenang dan berkata, jangan khawatir, Ying Ying telah ditempatkan di tempat yang aman olehku. Bahkan Mingge tidak berani pergi ke sana. Tempat yang Mingge tidak berani kunjungi. Mendengar ini, mata Gu Yunle berbinar. Pada saat itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat mana yang begitu mengagumkan. Lin Haotian dan Qin Yu juga menatap Raimon dengan heran. Lagi pula, sebagai organisasi pembunuhan keluarga kerajaan dinasti Yan Agung, Mingge hampir ada di mana-mana. Tidak ada tempat di negara musuh yang tidak berani mereka masuki secara diam-diam. Kuil kegelapan. Raimon nyengir, dengan semburat kebanggaan terlihat jelas di wajahnya. Istana gelap. Qin Yu adalah orang pertama yang bereaksi ketika mendengar ini, dan bertanya dengan heran, kakak ketiga, mungkinkah yang kamu bicarakan adalah istana kegelapan, salah satu dari 9 istana utama? Gu Yunle juga memiliki mata yang berapi-api, menatap Raimon dengan kaget. 9 istana dan sekte besar, bobot 4 kata ini seberat gunung di benua Cangkong. Yang disebut lembaga akademis, atau kekuasaan kerajaan. Dibandingkan dengan ini, terus terang saja, kesenjangannya tidak ada bandingannya. Raksasa seperti itu memiliki fondasi yang sangat kuat, dan gadget sekecil apapun yang dilemparkannya dapat menyebabkan kekuatan eksternal bertarung hingga terjadi pertumpahan darah. Lin Haotian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut mendengar ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa saudara perempuan Lei Meng, Lei Yingying, akan ditempatkan di tempat seperti itu. Kakak ketiga, bagaimana kamu melakukannya? Mata Gu Yunle berbinar, dan dia berkata dengan gembira, apakah keluarga Lei Mu punya koneksi di sana? Atau apakah kamu punya kerabat di sana? Bagi Gu Yunle, yang berlatih seni bela diri gelap, Istana Kegelapan hampir merupakan tanah suci seni bela diri dalam pikirannya. Bisa masuk ke sana tidak diragukan lagi merupakan impian seumur hidupnya. Jadi pada saat ini, ketika dia mendengar Raimon bisa membawa saudara perempuannya ke tempat seperti itu, dia pasti sangat emosional. Jika aku memiliki kemampuan hebat seperti itu, aku tidak perlu melayani Yan Hongyi. Raimon menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar ini, Lin Haotian dan yang lainnya mengangguk diam-diam. Jika hubungan ini benar-benar ada, tidak peduli seberapa cakapnya Yan Hongyi, dia tidak akan berani menimbulkan ancaman apapun kepada Raimon. Kita semua bersaudara, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah Raimon merenung sejenak, ia mulai berbicara. Bulan lalu ketika aku kembali ke kampung halamanku, aku bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Auranya terkekang dan mustahil untuk mendeteksi tingkat kultivasinya. Tapi dia membuatku merasa tidak berarti di lubuk hatiku. Bahkan pendekar pedang buta dari Akademi Tianyan tidak dapat dibandingkan dengan perasaan itu. Pada titik ini, wajah Raimon bergerak sedikit, dan ekspresi kekaguman tanpa sadar muncul di matanya. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa lelaki tua berpakaian hitam yang ditemuinya saat itu benar-benar meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Saya masih punya secercah harapan dan ingin bertanya kepadanya tentang cara mengobati penyakit dingin, tetapi yang mengejutkan saya, lelaki tua itu menunjukkan minat yang besar dan meminta saya untuk membawanya menemui Ying Ying. Kemudian, saya mengetahui bahwa dia adalah seorang tetua kuil kegelapan,
dan tujuan utamanya adalah mencari orang-orang jenius yang cocok untuk mempraktikkan sistem kegelapan dan memperkenalkan mereka ke kuil. Setelah pengujian, saya mengetahui darinya bahwa Yingying sebenarnya memiliki badan surgawi Yin Sha yang terbaik. Dia adalah orang suci kegelapan yang selama ini mereka cari. Apa, Santo Kegelapan? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Raimon, orang yang paling bersemangat adalah Gu Yunlei. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Raimon dengan pandangan yang agak menyanjung, dan berkata sambil terkekeh, "Kakak ketiga, apakah menurutmu tipeku cocok untuk calon kakak iparmu?" Raimon melotot ke arah Gu Yunlei, lalu merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak keberatan, asalkan kamu punya kemampuan, karena Yingying sekarang ada di Istana Kegelapan." Gu Yunlei menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir tentang ini, aku harus pergi ke Istana Kegelapan." Di sampingnya, Qin Yu menyeringai dan berkata, "Kakak keempat, apakah kamu berencana untuk mendapatkan bulan dengan berada di dekat air, haha." "Kakak kedua, apa yang sedang kamu bicarakan?" Raut wajah Lin Haotian sedikit serius, lalu ia bercanda, "Ini seharusnya disebut, hal-hal baik harus tetap dijaga dalam keluarga." "Ya, perkataan kakak tertua memang pantas. Hahaha." Untuk sesaat, tawa ceria Lin Haotian dan yang lainnya terdengar di asrama. Raimon tidak peduli dengan candaan antar saudara, tetapi ikut tertawa bersama orang lain. Penyembunyian identitas sebelumnya karena kudeta, dan sedikit kerenggangan yang diakibatkannya. Pada saat ini, tentu saja tidak ada yang tersisa di antara keempat bersaudara itu. Kemudian, suara tawa di asrama berangsur-angsur berhenti. "Kakak ketiga, apakah identitas lelaki tua berpakaian hitam itu nyata?" Lin Haotian berpikir sejenak, lalu menatap Raimon dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Sudahkah kamu menyelidikinya?" Bagaimanapun, Lei Yingying hanyalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun dengan pikiran yang murni. Tiba-tiba dia dibawa pergi oleh seorang lelaki tua, yang menyuruhnya menjadi orang suci kegelapan. Dalam hal ini, Lin Haotian merasa bahwa orang ini agak seperti anggota skema piramida atau pedagang manusia di kehidupan sebelumnya. Seharusnya baik-baik saja. Raimon tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya juga sangat waspada saat itu, tetapi setelah melihat lelaki tua berpakaian hitam mengajarkan keterampilan kepada Yingying, saya merasa benar-benar lega. Karena, saat keterampilan itu dipraktikkan, energi dingin di badan Yingying jelas terkendali, dan 5 pembuluh darah spiritualnya terbuka sekaligus. Kau tahu, Yingying dulunya lemah dan tidak pernah berlatih bela diri. Namun, dalam waktu singkat, dia mencapai level prajurit tingkat 5. Pada titik ini, mata Raimon berbinar, jadi, aku yakin lelaki tua itu pasti dari kuil kegelapan. 5 urat spiritual, mendesis. Ketika mereka mendengar tentang kecepatan kultivasi yang mengerikan ini, Qin Yu dan Gu Yunlei keduanya tercengang dan sangat terkejut. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut saat ini. Sejak dia mulai berlatih, dia telah berkembang dari orang biasa ke tingkat 7 saat ini, dan dia berpikir bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Tetapi saya tidak menyangka akan terjadi kecepatan peningkatan yang bahkan lebih brutal, membuka 5 urat spiritual sekaligus. Bukankah wajar jika mencapai level 9, atau bahkan alam suci, di masa depan? Tampaknya lelaki tua berpakaian hitam itu memang seorang pria kuat dari kuil kegelapan. Lagi pula, Raimon tidak bodoh. Kakaknya adalah kerabatnya yang paling penting. Dia tidak akan membiarkan orang asing membawanya pergi tanpa benar-benar yakin. "Kakak ketiga, bukankah lelaki tua berpakaian hitam itu mengundangmu untuk pergi ke Istana Kegelapan bersamanya?" Qin Yu segera pulih dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Ya, tapi adikkulah yang bersikeras agar dia setuju." Raimon tersenyum polos dan berkata, "Tapi kemudian, saya tetap menolaknya." "Apa, kau benar-benar menolaknya?" Mendengar ini, Gu Yunlei melompat berdiri dan berteriak dengan wajah merah, "Dasar bodoh. Kau bahkan tidak mau pergi ke tempat suci seni bela diri seperti Istana Kegelapan." Melihat Gu Yunlei begitu bersemangat, Raimon menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, "Mimpiku bukanlah Istana Kegelapan, tetapi Sekte Awan Api." Ketika berbicara tentang Sekte Awan Api, secercah kerinduan jelas muncul di mata Raimon yang cerah. Setelah mendengar ini, emosi Gu Yunlei sedikit tenang. Dia tahu bahwa Raimon mengambil jurusan seni bela diri yang berhubungan dengan api, dan di antara 9 sekte utama, Sekte Huoyun memang lebih cocok untuknya.
Wah, alangkah hebatnya jika aku juga bisa bertemu dengan tetua kuil kegelapan. Gu Yunle mendesah pelan, dan sepertinya ada sedikit nada masam dalam nada irinya. Sebagai tanah suci seni bela diri impiannya, dia benar-benar mendambakannya jauh di dalam hatinya. Tidak masalah, ini hanya masalah keberuntungan pribadi. Qin Yu menepuk bahu Gu Yunle dan berkata sambil tersenyum, kita akan memiliki kesempatan di kompetisi 100 perguruan tinggi dalam waktu setengah tahun. Mendengar ini, mata Gu Yunle berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu, dan dia menjadi bersemangat lagi. Benar sekali, kompetisi 100 perguruan tinggi setengah tahun lagi akan menjadi kesempatan kita. Mata Gu Yunle berbinar dan wajahnya penuh kegembiraan. Qin Yu dan Raimon juga mengangguk, dengan sedikit gairah di mata mereka yang penuh kerinduan. Oh, apa peluangnya? Melihat ekspresi penuh harap pada wajah mereka bertiga, Lin Haotian tak dapat menahan rasa penasarannya. Bos, kamu tidak tahu. Qin Yu berkedip dan menatap Lin Haotian dengan heran. Apa yang bisa saya ketahui? Wajah Lin Haotian menjadi semakin aneh dan dia bertanya-tanya. Lagi pula, dia telah tinggal di istana makam kuno selama 2 tahun dan baru saja kembali, dan terlibat dalam kudeta kerajaan. Untuk menghindari pembunuhan Mo Yuntian, dia pergi ke lembah Kuang Feng untuk berlatih segera setelah dia kembali, dan tidak tahu tentang hal-hal lain. Lagi pula, dia sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang apa yang disebut kompetisi 100 perguruan tinggi yang akan diselenggarakan setengah tahun kemudian. Raimon dan yang lainnya sedikit terkejut dengan ini, tetapi mereka dapat memahaminya. Seketika, Qin Yu yang tadinya cerewet, mulai menjelaskan dengan sabar. Di benua langit, setiap 20 tahun, ada kompetisi pertempuran besar yang disebut kompetisi 100 akademi. Hal ini dikarenakan hampir seluruh akademi militer akan berpartisipasi sehingga dapat dikatakan ini merupakan suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun penyelenggara kompetisi 100 akademi adalah kota Wuwang, kota itu memiliki para master alam suci yang kuat yang bertanggung jawab. Namun pemilik sebenarnya di baliknya adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh 9 sekte utama, yang terutama digunakan untuk memilih pengikut. Yang disebut 9 sekte besar adalah kekuatan seni bela diri tingkat tinggi di benua Cangkong. Setiap kuil telah diwariskan selama ribuan tahun dan memiliki warisan budaya yang kuat. Baik itu mantra, latihan fisik, penggunaan berbagai senjata, serta keterampilan dan formasi rune, semuanya telah berkembang hingga ekstrim. Oleh karena itu, peristiwa ini seperti gerbang naga. Jika Anda cukup beruntung untuk diperhatikan oleh raksasa seperti itu selama kompetisi, Anda akan dapat melompati gerbang naga, mendapatkan tempat untuk bergabung dengan istana, dan menerima hadiah yang besar. Status lembaga dan keluarga di belakang Anda juga akan meningkat sebagai hasilnya. Jadi begitulah adanya. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Tampaknya nilai dari kompetisi 100 perguruan tinggi ini sama sekali tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Efek promosinya tidak kurang dari mencapai surga dalam satu langkah. Bos, kalau kamu diberi kesempatan, kuil mana yang akan kamu pilih? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Lin Haotian merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, seni bela diri yang dipelajarinya sekarang cukup rumit. Sistem gelap melahap bintang, teknik pedang 9 simbol gaya pedang, transformasi keranaga pemurnian badan, dan praktik sihir. Jika dia benar-benar harus memilih, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Lagi pula, ada atau tidaknya kesempatan itu, pilihan saat ini hanyalah omong kosong belaka. Tanpa dia sadari, saat dia masuk Akademi Tianyan lebih dari 2 tahun lalu, bakat pamungkasnya dalam berkultivasi telah terdeteksi dan dia telah diperhatikan oleh 9 sekte utama. Namun, mungkin itu untuk memberi kesempatan pada Lin Haotian untuk berkembang bebas dan melihat bagaimana peruntungannya. Oleh karena itu, hingga saat ini, 9 aula utama belum mengirimkan seorang pun untuk mencarinya. Mereka semua diam-diam memperhatikannya dengan saksama, menunggu untuk melihat penampilan Lin Haotian dalam kompetisi 100 perguruan tinggi di masa mendatang. Di asrama, Lin Haotian memahami pentingnya kompetisi 100 perguruan tinggi dari Qin Yu dan lainnya. Tampaknya perjalanan ke wilayah kekacauan ini harus tepat waktu untuk kompetisi yang dimulai setengah tahun lagi. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Lin Haotian membuat keputusan dalam pikirannya. Bos,
Yansen akan resmi naik tahta bulan depan. Qin Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata, ketika kami meninggalkan istana hari ini, dia sepertinya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Mendengar ini, wajah Lin Haotian tetap tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak, aku tidak ingin bersinggungan dengan keluarga kerajaan lagi. Lagi pula, aku berencana untuk pergi berlatih dalam beberapa hari, dan aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Qin Yu, dan dia bertanya, bos, di mana Anda akan berlatih lagi? Gu Yunle di sebelahnya juga menatap Lin Haotian dengan kaget. Terakhir kali, Lin Haotian pergi berlatih dan menghilang selama 2 tahun. Kali ini, aku tidak tahu kapan aku bisa keluar. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali dalam waktu setengah tahun. Lin Haotian tersenyum tipis dan tidak mengatakan sesuatu secara eksplisit. Raimon bungkam dan tidak mau mengungkapkan keberadaannya dengan mudah. Adapun Qin Yu dan Gu Yunle, mereka banyak bicara. Dia mungkin keceplosan saat berusaha mendekati gadis-gadis, dan kemudian perjalanannya ke wilayah kekacauan niscaya akan terbongkar. Baiklah, bos, Anda harus kembali tepat waktu. Qin Yu tahu bahwa Lin Haotian selalu bertindak misterius, jadi dia bersikap bijaksana dan tidak terus menanyainya. Kita harus tepat waktu. Kita berempat harus memasuki 9 aula utama bersama-sama. Gu Yunle berkata dengan serius. Baiklah, jangan khawatir. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke langit di luar jendela. Menatap dunia yang luas, saya tidak dapat menahan keinginan untuk keluar dan menjelajahi dunia. 3 hari kemudian, saat langit baru saja mulai terang, bayangan binatang buas berwarna ungu tiba-tiba terbang keluar dari gerbang Akademi Tianyan, secepat kilat. Binatang ini adalah hewan peliharaan Lin Haotian nomor 003, Sibao. Dan di atasnya, Lin Haotian berdiri di punggung binatang itu, menghadap angin, dengan rambut hitam panjangnya berkibar. Postur itu tampaknya penuh kekuatan dan vitalitas. Xiao Bai, binatang keranaga, menunggangi bagian depan punggung binatang itu. Dia tampak sangat menyukai penerbangan di ketinggian ini dan tampak gembira di wajahnya. Kecepatan Sibao sangat cepat, bayangan ungu membelah langit, terbang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, sebanding dengan pesawat terbang di kehidupan sebelumnya. Suara mendesing. Saat terbang menuju hutan, Sibao tiba-tiba berbalik dan menukik ke bawah seperti kilatan petir. Ketika dia keluar lagi, Lin Haotian sudah mengenakan topeng dan kacamata hitam. Mustahil untuk mengenalinya hanya dari penampilannya saja. Adapun Xiao Bai, dia juga mengenakan jubah hitam longgar. Dilihat dari penampilannya, ia bukan lagi kera putih kecil seperti sebelumnya, melainkan berukuran sedang dalam tahap pertumbuhan. Sosoknya yang kekar bagaikan seorang pemuda yang kuat. Kali ini ketika pergi ke wilayah kekacauan, Lin Haotian merasa akan lebih baik untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebanyak mungkin di daerah yang campur aduk seperti itu. Lagi pula, pangeran ketiga Yan Hongyi sekarang sedang melarikan diri. Kalau saja dia tahu keberadaanku, kemungkinan besar dia akan datang untuk menyelesaikan masalah ini denganku. Dengan latar belakang orang itu, dia seharusnya memiliki kekuatan organisasi di tangannya. Agar keberadaan mereka tidak terbongkar, Kung Fu Fleece dan yang lain tentu tidak akan menggunakannya kecuali jika diperlukan. Dalam kasus ini, Anda hanya dapat memburu hewan peliharaan baru. Dengan kemampuan Lin Haotian saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hewan biasa. Lebih jauh lagi, ia berencana untuk membuat kelompok pembunuh binatang, dan target yang dipilihnya tentu saja mereka yang bentuknya mirip dengan lalat kungfu dan laba-laba serigala. Singkat dan padat, akan tetapi, kemampuannya berbeda dengan hewan tingkat rendah. Saat pikiran Lin Haotian berubah, telinganya bergerak sedikit, dan dia samar-samar mendengar suara perkelahian. Sumber suara itu tampaknya berada jauh di dalam pegunungan dan hutan. Di tempat terpencil dan sunyi seperti itu, suara perkelahian terdengar sangat jelas. Xiao Bai, ayo pergi. Pada saat itu, Lin Haotian bergerak, mengetuk-ngetuk daun rumput dengan jari kakinya, dan dengan cepat menyapu seperti gumpalan angin hijau. Setelah beberapa saat, Lin Haotian mendarat di sebuah pohon besar dan melihat ke arah suara itu. Namun, saya melihat belasan prajurit berdiri melingkar di tepi sungai tak jauh dari sana, memegang senjata dan berwajah garang. Di tengahnya, ada titik merah kecil yang tidak mencolok yang menarik perhatian Lin Haotian.
Setelah diamati lebih dekat, titik merah itu ternyata adalah belalang sembah merah, seukuran jari. Sepasang kaki depannya ramping, lebar dan tipis, dengan tepi berwarna merah tua, seperti sabit. Gesekan di antara keduanya menciptakan percikan merah. Monster api level 4, belalang api merah. Cek-cek, ternyata ada binatang ajaib di hutan kecil ini. Pria botak kuat di depan menatap belalang merah kecil itu dan menyeringai ganas dengan wajahnya yang penuh dagieng. Orang-orang ini adalah bandit di daerah ini yang ahli dalam merampok orang yang lewat. Kekuatan mereka semua di atas petarung level 4, dan pemimpin bandit bahkan berada di level petarung level 6. Meskipun jumlah mereka hanya belasan orang, kekuatan mereka tidak lemah. Oleh karena itu, penempatan objek yang mereka rebut tergolong cukup mewah. Orang-orang biasa tidak mempedulikannya sama sekali, dan mereka hanya merampok orang-orang kaya dan prajurit yang mengenakan cincin penyimpanan. Dengan cara ini, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Meskipun inti belalang api merah ini kecil, ia memiliki khasiat afrodisiak. Jika dijual kepada para bangsawan tua yang memelihara selir, ia pasti bernilai sejumlah uang anggur. Pria botak yang kuat itu menyeringai. Dia menatap belalang api merah dengan ekspresi main-main, sama sekali tidak khawatir belalang itu akan kabur. Sambil berbicara, lelaki botak kuat itu mengeluarkan sangkar besi dari cincin penyimpanannya. Ukurannya seperti sangkar burung, sempurna untuk memenjarakan belalang sembah kecil ini. Terlebih lagi, ada tulisan rahasia yang terukir di atas sangkar besi ini, yang dengan jelas menunjukkan bahwa itu bukan benda biasa. Xiao Liu, aku serahkan padamu. Si lelaki botak dan kuat itu memberi pandangan. Pemuda kurus di sebelahnya mengerti dan mengulurkan tangannya untuk menandainya dengan cepat. Saat kekuatan mentalnya yang terkonsentrasi melonjak, sebuah totem rune segera terbentuk, dengan kilatan listrik yang samar. Orang ini jelas-jelas seorang penyihir petir. Ledakan guntur. Dengan teriakan pelan, rune di depan pria kurus itu tiba-tiba menyambar seperti kilat, dan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya memadat dengan gila-gilaan. Ledakan. Seketika sambaran petir yang tebal jatuh dari langit tanpa peringatan dan menyambar belalang api merah dengan keras. Belalang api merah hanyalah binatang ajaib tingkat keempat. Menghadapi mantra petir tingkat kelima ini, sulit untuk menandinginya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Dalam sekejap, belalang api merah tidak dapat menghindar dan langsung disambar petir. Saya melihat listrik mengalir melalui badannya. Di bawah tingkat sengatan listrik ini, ia langsung kehilangan kekuatan tempurnya dan jatuh ke tanah. Ia langsung ditangkap oleh pria botak kuat itu dan dikunci dalam sangkar besi. Aku baru saja bermain dengan beberapa wanita bangsawan muda yang diculik. Aku bekerja keras setiap malam dan merasa sedikit lemah. Sebaiknya aku menyimpan belalang api merah ini untuk diriku sendiri agar badanku pulih. Melihat belalang kecil di dalam sangkar, pria botak kuat itu tersenyum cabul dan mengurungkan niat untuk menjualnya. Saya kebetulan juga membutuhkannya. Jika Anda tertarik untuk menjualnya kembali, harganya bisa dinegosiasikan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar jelas. Pada saat itu, wajah para bandit itu berubah sedikit, dan mereka melemparkan pandangan tajam ke arah belakang. Tetapi kemudian saya melihat dua sosok melompat turun dari pohon besar di belakang saya. Mata lelaki botak dan kuat itu sedikit cekung. Dilihat dari situasinya, kedua orang misterius ini jelas telah lama mengawasi di sini secara diam-diam. Di bawah tatapan banyak bandit, Lin Haotian membawa Xiao Bai dan berjalan maju dengan tenang. Dia menatap belalang api merah yang terperangkap dalam sangkar dengan rasa ingin tahu. Ukurannya kecil, sangat mematikan, dan memiliki sifat api. Setelah melihatnya sekilas, saya merasa hewan ini memiliki potensi besar untuk berkembang jika dapat dilatih menjadi pembunuh. Dalam hal permulaan, mereka jelas lebih tinggi daripada Wolf Spider dan Kung Fu Fly. Tingkat itu sebanding dengan harimau bersisik api. Akan tetapi, meskipun harimau skala api kuat, ukurannya yang besar dapat dengan mudah mengekspos targetnya dan membuatnya tidak dapat melakukan tugas pembunuhan. Belalang sembah kecil ini sangat cocok. Nak, apakah kamu ingin membeli belalang ini? Pria botak kekar itu mengangkat alisnya, menatap Lin Haotian, dan bertanya sambil tersenyum lebar. Baiklah, sebutkan harganya. Lin Haotian tampak acuh tak acuh. Kamu bisa membelinya, tetapi hadiah untuk begitu banyak saudara kita setidaknya harus sejumlah ini. Pria botak yang kuat itu mengulurkan telapak tangannya,
merentangkan kelima jarinya, dan berkata dengan suara kasar, 5.000 batu Lingyang, dan sebuah sangkar besi sebagai hadiah. Mendengar ini, Lin Haotian merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. 5.000 batu Lingyang mahal dibandingkan dengan harga pasaran, tetapi jumlah ini tidak terlalu keterlaluan. Kemudian, kedua pihak menyelesaikan transaksi. Lin Haotian mengambil sangkar besi itu, memasukkan tangannya ke dalamnya, dan langsung menangkap belalang sembah itu di telapak tangannya. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah menangkap binatang ajaib level 4 belalang api merah. Apakah kamu ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan? Lin Haotian berkata tanpa ragu-ragu, ya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hewan peliharaan kelima, dengan nama Sandi 005, Anda dapat menamainya Raja Mangit. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia dengan santai menemukan nama yang lebih hebat. Ding, hewan peliharaan dengan nama Sandi 005, pemberian nama selesai. Saat suara sistem berbunyi, belalang api merah di tangan Lin Haotian menghilang. Totem belalang api merah tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Otoritas telah diaktifkan, dan tuan rumah dapat memperkuat hewan peliharaan. Lin Haotian sekarang kaya dan berkuasa, jadi dia langsung memilih fungsi evolusi satu klik. Dalam sekejap, Raja Belalang di tangan Lin Haotian menghilang. Ding, penguatannya berhasil, selamat kepada Raja Belalang karena telah naik ke level D. Kekuatan tempurnya telah ditingkatkan secara menyeluruh. Ding, Raja Mantis peliharaanmu telah memperkuat cakarnya dan setajam pisau. Ding, Raja Mantis peliharaanmu telah menyelesaikan evolusi dan naik ke level Raja level S. Selamat kepada hewan peliharaan dengan kode nama 005, Mantis King, karena memperoleh bakat khusus, badan iblis api hitam. Dalam sekejap, serangkaian suara terngiang dalam benak Lin Haotian. Kemudian, panel data baru muncul. Raja Mantis. Nama kode, 005. Pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 50.000. Keahlian, sabit hantu, tebasan api bakat, badan iblis api hitam. Membaca informasi dari Raja Mantis, Lin Haotian diam-diam merasa puas. Kekuatan tempur semacam ini telah sepenuhnya melampaui jajaran monster tingkat rendah. Namun, Lin Haotian merasakan sesuatu yang aneh. Karena dilihat dari data, kekuatan tempur Raja Mantis 5.000 poin lebih banyak daripada harimau skala api, sebanding dengan puncak tingkat ke-9 seni bela diri manusia. Secara logika, belalang api merah dan harimau sisik api memiliki tingkatan awal yang hampir sama dalam hal tingkat binatang ajaib, keduanya merupakan binatang ajaib tingkat keempat. Terlebih lagi, ada perbedaan besar dalam ukuran kedua sisi. Kekuatan tempur belalang api merah jelas lebih lemah dibandingkan harimau sisik api. Namun, sekarang, mereka semua telah berevolusi ke tingkat Raja tingkat S, dan Raja Mantis bahkan telah melampaui harimau skala api. Apakah karena bakat dan keterampilan yang berbeda? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Keahlian bawaan harimau skala api adalah badan binatang api biru. Raja Mantis memiliki badan iblis api hitam. Menurut dugaan Lin Haotian, badan iblis api hitam diperkirakan satu tingkat lebih tinggi dari badan binatang api biru. Itulah sebabnya ada perbedaan besar dalam data kekuatan tempur mereka. Sepertinya dalam hal menangkap hewan peliharaan, semakin kuat hewan peliharaan tersebut, semakin baik. Hal ini terutama bergantung pada apakah hewan peliharaan tersebut dapat memperoleh keterampilan dan bakat khusus. Lin Haotian mengangguk diam-diam, menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Terlebih lagi, evolusi awal level D, level C, level B, dan level A tidak membawa banyak perubahan dalam kekuatan tempur. Hanya ketika Anda mencapai level S akan ada peningkatan yang signifikan. Lin Haotian telah memiliki pemahaman umum tentang hal ini dari data evolusi Kung Fu Fly dan Fire Scarlet Tiger. Lagi pula, badan asli Kung Fu Fly hanyalah seekor lalat lemah yang bahkan dapat diinjak-injak sampai mati oleh seorang anak kecil. Namun setelah berevolusi ke tingkat Raja tingkat S, kekuatannya sebanding dengan prajurit manusia tingkat 8, hanya satu tingkat lebih rendah dari harimau skala api. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan di antara spesies hewan, tidak banyak perbedaan saat mereka berevolusi ke tahap selanjutnya. Kalau tidak, Lin Haotian tidak bodoh dan dia pasti sudah mendapatkan binatang ajaib tingkat tinggi untuk berevolusi sejak lama. Kak, modal anak ini banyak banget.
Melihat Lin Haotian mengeluarkan 5.000 batu ling yang sekaligus, mata pria kurus itu berbinar. Ya, aku bisa melihatnya. Pria botak kekar itu mengangguk pelan, matanya yang dingin dan tajam menatap Lin Haotian terus-menerus. Karena dia menemukan bahwa belalang api merah yang baru saja ditangkap Lin Haotian dengan satu tangan tiba-tiba menghilang. Bahkan dia tidak tahu kemana belalang api merah dibawa dengan teknik itu. Si lelaki botak dan kuat itu tak dapat menahan perasaan sedikit terkejut akan hal ini. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan domba gemuk ini lolos begitu saja di depan kita. Pria kurus itu menyeringai dan melirik cincin penyimpanan di tangan Lin Haotian, dengan keserakahan yang tak terselubung di matanya. Omong kosong, apakah aku perlu kau ajari aku? Ekspresi garang tampak jelas di wajah lelaki botak itu, lalu dia mengedipkan mata pada anak buahnya di sebelahnya. Dalam sekejap, puluhan bandit menyebar dengan cepat seolah-olah saling pengertian, langsung memblokir semua rute mundur Lin Haotian. Wah, aku belum selesai bicara tadi. 5.000 batu ling yang hanya sebagai deposit. Lelaki botak berotot itu menatap Lin Haotian dengan wajah muram dan berkata dengan nada bercanda. Namun, Lin Haotian saat ini sama sekali tidak peduli. Karena sebuah perintah sistem baru saja berbunyi dalam pikirannya. Ding, selamat karena telah mengumpulkan 5 hewan peliharaan. Otoritas tuan rumah telah ditingkatkan ke level 2. Saat suara itu mereda, Lin Haotian terkejut saat mengetahui bahwa 5 kotak asli dalam daftar hewan peliharaan telah meningkat menjadi 10 kotak. Dengan kata lain, jumlah hewan peliharaan yang dapat ditampungnya mencapai 10. Ding, izin tingkat kedua, aktifkan fungsi sintesis hewan peliharaan. Tuan rumah, harap berhati-hati saat memilih fungsi ini. Segera setelah itu, perintah sistem berbunyi lagi. Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba merasa sangat gembira. Melihat opsi, sintesis yang baru ditambahkan pada panel data, Lin Haotian merasa cukup penasaran. Tanpa diduga, hewan peliharaan juga dapat disintesis. Fitur ini sungguh hebat. Bisakah fungsi sintesis ini digunakan untuk menggabungkan 2 hewan peliharaan menjadi satu? Untuk mengubahnya menjadi spesies hewan baru. Lin Haotian terkejut dan tidak dapat menahan keinginannya untuk mencoba sesuatu. Sekarang, di antara kelima hewan peliharaannya, Kung Fu Fly dan Wolf Spider tidak diragukan lagi menjadi 2 yang terakhir dalam hal peringkat kekuatan tempur. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sintesis, Anda hanya dapat memilihnya. Wah, kamu tuli. Pada saat ini, kutukan marah mengganggu pikiran Lin Haotian. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap dingin ke arah sekelompok bandit di sekitar mereka. Dilihat dari perilaku orang-orang ini pada saat ini, bagaimana mungkin Lin Haotian tidak melihat apa yang dipikirkan pihak lain. Menghadapi barisan seperti ini, Lin Haotian tidak menganggapnya serius sama sekali. Tepat sekali untuk menggunakannya guna menguji seberapa kuat Raja Mantis yang telah berevolusi. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan cincin penyimpananmu dengan patuh, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Pria botak kekar itu menatap Lin Haotian dengan wajah muram dan garang, lalu mensibir. Sekitar selusin bandit di sekitar juga memandang Lin Haotian dengan ekspresi ganas. Tatapan rakus dan kejam itu bagaikan menatap seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Jika Anda ingin merampoknya, tanyakan dulu apakah dia setuju. Lin Haotian juga mensibir, lalu membalik telapak tangannya dengan ringan, dan Raja Belalang Sembah tiba-tiba muncul di atasnya. Namun saat ini, Raja Mantis, meskipun berbadan kecil, memiliki otot besar dan dipenuhi rasa kekuatan yang kuat. Terutama sepasang kaki depannya, yang menjadi lebih ramping, seperti 2 sabit, dengan ketajaman yang menakutkan. Warna badannya pun tak lagi merah menyala seperti sebelumnya, melainkan hitam bagaikan tinta, dengan gumpalan api hitam yang masih tersisa di atasnya. Api hitam semacam itu samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang sangat dingin. Inilah, badan iblis api hitam, yang diperoleh Raja Mantis saat ia berevolusi. Hah, melihat hal itu, si lelaki botak kuat dan yang lainnya tercengang. Bukankah belalang sembah ini adalah belalang sembah api merah yang sebelumnya? Benar sekali, kok bisa berubah penampilannya hanya dalam waktu singkat? Mereka semua menatap Raja Mantis dengan heran, merasa sedikit tidak percaya. Berdengung, Raja Belalang mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba terbang. Ia menatap kawanan bandit itu dengan ekspresi dingin dan arogan,
seolah-olah ia adalah seorang raja yang memandang rendah segala hal. Kau hanya bersikap misterius. Pria botak berotot itu mendengus jijik. Xiao Liu, biarkan dia merasakan sensasi disambar petir lagi. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan monster tingkat 4. Mendengar itu, lelaki kurus di sebelahnya tersenyum muram. Kali ini, aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Saat dia berbicara, kekuatan mental dalam badannya melonjak, dan di bawah bimbingan jari-jarinya, dia dengan cepat mengukir rune guntur. Ledakan. Saat rune itu diaktifkan, dalam sekejap, busur petir yang lebih tebal dari sebelumnya tiba-tiba menyambar. Saat busur petir itu bergerak, ia membawa serta gelombang energi yang dahsyat dan menghantam Raja Mantis dengan ganas. Namun, Raja Mantis memiliki ekspresi acuh tak acuh dan bahkan tidak memandangnya. Seketika, kaki depannya yang seperti sabit diayunkan perlahan ke atas. Perspektif visual itu seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, celahnya sangat besar. Wah, namun, pada saat berikutnya, di depan tatapan kaget banyak bandit, busur petir itu dengan mudah diblokir dan dirobek oleh Raja Mantis. Ini, bagaimana mungkin? Melihat kejadian itu, si pria botak kuat dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam, wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang yang bereaksi paling keras tentu saja si lelaki kurus. Ia tahu betul bahwa mantra petir yang dirapalkannya kali ini akan melukai monster level 5 sekalipun jika terkena petir secara langsung. Tetapi situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Belalang sembah merah yang tampaknya bermutasi tidak tersengat listrik sampai mati. Sebaliknya, dia melambaikan kaki depannya dan dengan mudah memblokir serangan sihirnya. Suara mendesing. Saat semua orang ketakutan, Raja Mantis menyerang. Kecepatannya luar biasa cepat, seperti kilatan petir hitam, dan langsung menyambar kepala pria kurus itu. Sangat cepat. Melihat hal itu, pupil mata lelaki kurus itu tiba-tiba mengecil. Dia begitu takut sehingga dia segera mengerahkan kekuatan mentalnya dan membentuk lapisan perisai perlindungan energi di permukaan badannya. Desir. Raja Mantis mengayunkan sabitnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Dengan suara swish pelan, perisai pelindung yang baru saja terbentuk tiba-tiba terpotong oleh sabit tersebut. Perisai pelindung ini hampir tidak memperlambat kecepatan serangan Raja Mantis. Sabit tajam yang diselimuti api hitam itu menyapu dari atas ke bawah, seketika menimbulkan gelombang darah. Pria kurus itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepala dan badannya terpotong menjadi dua dalam sekejap. Adegan itu sungguh berdarah. Melihat cara pembunuhan yang biadab dan brutal itu, bahkan si lelaki botak kuat yang sudah menjadi pimpinan bandit selama lebih dari 10 tahun itu pun tampak pucat pasi. Mundur, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia segera berbalik dan melarikan diri. Ketika bawahan melihat bosnya lari, mereka tidak berani tinggal diam dan berhamburan panik. Akan tetapi, wujud evolusi Raja Mantis telah terbongkar, jadi bagaimana mungkin Lin Haotian membiarkan mereka pergi? Bunuh mereka semua. Mengikuti perintah Lin Haotian, Raja Belalang mengayunkan kedua sabitnya dengan cepat. Tiba-tiba gunakan skill pertama, Phantom Skite. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya dengan cahaya hitam dingin muncul dan menyerbu ke arah pria botak itu dan yang lainnya dengan kecepatan yang dahsyat. Ah! Lalu, terdengarlah teriakan. Tanpa ada ketegangan, semua bandit itu kepalanya terpenggal oleh keterampilan Phantom Skite, dan darah berceceran di mana-mana. Tidak buruk, cukup kejam. Lin Haotian mengangguk puas. Dia mengagumi metode pembunuhan ganas yang dilakukan Raja Mantis. Orang ini jelas-jelas terlahir untuk menjadi pembunuh. Setelah itu, Lin Haotian mengumpulkan semua barang berharga dari mahiat-mahiat itu, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke fungsi sintesis hewan peliharaan sistem. Lin Haotian menganggap fungsi sintesis ini sangat berguna. Lagi pula, sejak kudeta terakhir di istana, citra Kung Fu Fly dan Wolf Spider tidak diragukan lagi telah terungkap. Jika kedua hewan itu bergabung dan berubah menjadi spesies baru, itu akan menjadi bonus. Memikirkan hal ini, minat Lin Haotian menjadi lebih kuat. Pada saat itu, pikirannya bergerak sedikit, dia memanggil panel data sistem, dan mengklik opsi fungsi sintesis. Ding, silakan pilih hewan peliharaan yang akan disintesis. Setelah disintesis, tidak dapat ditarik kembali. Tuan rumah, mohon pertimbangkan dengan saksama sebelum membuat pilihan.
Setelah mendengarkan perintah sistem, Lin Haotian berpikir sejenak dan memutuskan ide sebelumnya. Pilih Kung Fu Fly dan Wolf Spider untuk sintesis. Ding, hewan peliharaannya sudah dikonfirmasi, kedua levelnya adalah level S, dan harganya akan mencapai 50 juta. Tuan rumah, apakah Anda ingin mensintesiskannya sekarang? Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Saya tidak menyangka fungsi sintesis ini akan menghabiskan biaya, dan harganya tidak murah. Evolusi satu klik Raja Mantis barusan secara langsung menghabiskan hampir 200 juta aset. Kali ini mereka menginginkan 50 juta lagi, dan Lin Haotian tiba-tiba merasa seperti menghabiskan uang seperti air. Lupakan saja, mari kita coba efeknya dulu. Lin Haotian tidak dapat menahan dorongan di dalam hatinya dan memberikan instruksi pada sistem, konfirmasikan sintesisnya. Berdengung. Dalam sekejap, totem Kung Fu Fly dan laba-laba serigala di panel data memancarkan cahaya dan menghilang pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat hening, suara sistem tiba-tiba terdengar lagi. Ding, hewan peliharaan dengan nama kode 001 dan 002 telah disintesis. Kemudian, totem baru perlahan muncul di tabel pertama tas ransel hewan peliharaan sistem. Awalnya agak kabur, tetapi seiring berjalannya waktu, dia pun semakin jelas. Lin Haotian akhirnya bisa melihat dengan jelas penampakan hewan peliharaan di totem itu. Tetapi ternyata itu adalah binatang kecil dengan badan dan sayap hitam pekat. Bentuknya seperti lalat dan laba-laba, serta masih memiliki ekor cambuk kecil seperti yang dimiliki laba-laba serigala saat berevolusi. Lin Haotian tidak tahu bagaimana menjelaskan transformasi keseluruhannya, tetapi itu jelas merupakan spesies hewan yang benar-benar baru. Mari kita lihat kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia mengambil informasi data binatang ini. Tanpa nama, kode, hewan peliharaan sintetis 001. Pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 50.000. Keahlian, racun mematikan, mata senyawa laser, pelacakan tersembunyi. Bakat, pedang es sirah besi. Melihat data yang disintesis, mata Lin Haotian berbinar. Hewan peliharaan baru ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang lebih baik, tetapi juga mewarisi semua keterampilan bawaan Kung Fu Fly dan Wolf Spider. Kompatibilitas ini sempurna. Karena totemnya tidak cukup jelas, Lin Haotian memanggilnya langsung. Di bawah visi 3 dimensi dan realistis ini, penampilan hewan peliharaan baru itu tidak diragukan lagi membuat Lin Haotian lebih puas. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari, mirip dengan Raja Mantis, dan kekuatan tempur kedua belah pihak juga sama, setara dengan puncak tingkat ke-9 seni bela diri manusia. Dengan kombinasi semacam ini, mangsa pembunuhan manapun di bawah Saint Realm kemungkinan besar akan ditakdirkan mati. Hewan peliharaan baru itu belum diberi nama. Harap lengkapi nama itu sesegera mungkin agar bisa dipanggil. Setelah mendengar perintah sistem, Lin Haotian berpikir sejenak dan berkata, beri nama Jingke. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan pemberian nama hewan peliharaan baru, dengan nama Sandi Jingke. Senyum muncul di bibir Lin Haotian, dan dia berencana untuk mentransfer nama Jingke ke hewan peliharaan sintetis ini. Lagi pula, di masa lalu dia pernah menggunakan nama Jingke untuk menjalankan misi pembunuhan, yang semuanya dilakukan oleh Kung Fu Fly dan Wolf Spider. Oleh karena itu, nama tersebut sangat tepat. Melihat Raja Belalang Sembah dan Jingke di depannya, Lin Haotian mengangguk puas. Dengan dua hewan peliharaan baru yang kuat ini, perjalanan ke wilayah kekacauan niscaya akan memberikan sedikit lebih banyak keamanan. Bos, Anda sungguh hebat. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba berkata, aku berharap aku bisa menjadi sekuat mereka dengan cepat. Dia menatap Raja Belalang Sembah dan Jingke dengan mata berbinar, dan nada suaranya tampak dipenuhi rasa iri. Setelah tumbuh dewasa dalam beberapa tahun terakhir, IQ Xiao Bai jelas meningkat pesat. Sekarang melihat kemampuan Lin Haotian dalam menjinakkan binatang, rasanya cukup mengagumkan. Kamu punya potensi besar, jadi kamu harus bertumbuh bersama bos. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Jika Xiao Bai juga dikumpulkan sebagai hewan peliharaan sistem, kesadarannya juga akan berubah, seperti binatang budak. Dan ada satu poin penting, yaitu, begitu Anda menjadi hewan peliharaan sistem, Anda hanya dapat mengandalkan evolusi untuk meningkatkan kekuatan Anda.
Karena Xiaobai adalah spesies kera naga purba yang kuat, Lin Haotian merasa akan lebih baik membiarkannya berkembang bebas, yang akan lebih efektif. Setelah bertahun-tahun bergaul, Lin Haotian sudah menganggap Xiaobai sebagai adiknya di benaknya. Gagasan awal untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaan sistem telah lama hilang. Baiklah, kalau begitu aku akan tumbuh besar bersamamu, bos. Xiaobai menyeringai dan mengangguk patuh. Ayo kita pergi dan melanjutkan perjalanan kita. Saat suara itu jatuh, Lin Haotian mengaktifkan kondisi pikiran angin dan sosoknya tiba-tiba terbang ke udara. Bos, di mana si Bao? Xiaobai tercengang saat melihat Lin Haotian terbang sendirian. Mendengar ini, Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia ingat bahwa Xiaobai tidak bisa terbang. Namun, untuk menghindari terbongkarnya identitas mereka, keempat harta itu tidak dapat dipanggil lagi dalam perjalanan menuju wilayah kekacauan. Saat pikirannya berubah, sekilas inspirasi datang ke benak Lin Haotian. Raja Mantis, Jingke, bawalah Xiaobai bersamamu. Atas perintah Lin Haotian, kedua binatang itu menukik ke bawah dan mengebor tanah. Hah, Xiaobai kemudian merasakan badannya tiba-tiba menjadi ringan, dan dia benar-benar melayang ke langit. Dia tidak dapat menahan perasaan sangat terkejut. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa Xiaobai menginjak dua binatang kecil di bawah masing-masing kakinya. Itu Jingke dan Raja Belalang. Meskipun kedua binatang itu berukuran kecil, mereka sangat kuat dalam pertempuran. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mudah bagi mereka untuk mengangkat kera putih kecil seberat 200 kg itu. Selain itu, di bawah kendali Lin Haotian, Raja Mantis dan Jingke berkomunikasi melalui telepati. Baik itu mengubah arah atau kecepatan terbang, semuanya hampir tersinkronisasi. Bos, saya juga bisa terbang. Xiaobai mengangkat tangannya dan menepuk dadanya dengan penuh semangat. Begitu saja, Lin Haotian dan ketiga binatang buasnya terbang melintasi langit, menuju wilayah kekacauan di utara dengan kecepatan yang sangat cepat. 2 hari kemudian, matahari terbenam. Lin Haotian dan Xiaobai muncul di tanah tandus. Lingkungan di sini sungguh buruk. Lin Haotian memegang peta di tangannya dan memastikan bahwa ini adalah wilayah-wilayah kekacauan. Sepertinya ketertiban di tempat ini cukup buruk. Lin Haotian melihat sekelilingnya dan dengan jelas menemukan noda darah di banyak tempat. Dilihat dari warnanya yang merah tua, seharusnya benda itu ditinggalkan di sana beberapa hari yang lalu. Di antara pasir dan debu, Anda bahkan dapat melihat mayat dan bagian-bagian badan yang terkubur. Meskipun lingkungan di wilayah kekacauan keras, sekilas, wilayah itu sangat luas. Saat ia masuk lebih dalam, sebuah kota kecil muncul di pandangan Lin Haotian. Kota ini didukung oleh pegunungan, dan skala keseluruhannya memberinya kesan sederhana namun suram. Inilah area inti wilayah yang disebut kota kekacauan. Orang-orang yang pertama kali mendirikan tempat ini adalah sekelompok buronan perang. Mereka semula berencana untuk menetap di sini sementara waktu dan tidak membuat aturan apapun. Kemudian, seiring makin banyaknya petualang atau penjahat yang dicari berkumpul di sini, kota kekacauan pun tumbuh semakin besar, secara bertahap membentuk ukurannya saat ini. Karena orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah penjahat nekat dari seluruh tempat, dan semuanya kejam, perkelahian terjadi hampir setiap hari di sini, membuatnya sangat kacau. Untuk memasuki kota, Anda harus membayar 100 style emas. Pada saat ini, ada puluhan prajurit berpakaian ungu berdiri di depan gerbang kota. Mereka tampak garang dan memungut biaya dari orang-orang yang memasuki kota. Orang-orang ini adalah salah satu dari 3 geng di kota kekacauan, Sekte Jubah Ungu. Kebanyakan orang yang memasuki kota yang mengetahui tentang gerbang Jubah Ungu cukup takut dan membayar biaya masuk dengan bijaksana tanpa terlalu banyak perdebatan. Namun, mereka yang baru tiba sangat tidak puas. Kau ingin mengumpulkan 100 style emas hanya untuk memasuki kota yang hancur. Seorang pria muda yang tegap melangkah keluar. Dia melotot ke arah orang-orang dari Sekte Baju Ungu dan berteriak dengan marah, "Apa yang kalian lakukan hanyalah merampok uang." Pria kekar itu melotot ke arah mereka, merasa sangat geram dengan pembayaran biaya masuk kota. Saat seseorang mengambil inisiatif, orang-orang di sekitar yang mengantri untuk memasuki kota juga memberanikan diri untuk mulai mengeluh. Lagi pula, 100 style emas bukanlah jumlah uang yang kecil bagi banyak warga sipil. Kota kekacauan tidak memiliki tuan dan tidak perlu membayar pajak resmi, jadi dari mana biaya masuknya berasal?
Lagi pula, 100 tile emas terlalu mahal. Bahkan jika kita benar-benar harus membayar, 1 tile sudah cukup. Benar sekali, kita harus bersatu dan melawan tuduhan itu dengan tegas. Saat suara ketidakpuasan menyebar, emosi orang-orang yang berkumpul di gerbang kota menjadi semakin intens. Para pengunjung rutin wilayah kekacauan tampaknya telah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Mereka mundur dengan pemahaman diam-diam, sengaja menjaga jarak dari mereka yang berbicara menentang agar tidak terkena dampak. Tempat ini tandus sekali, tetapi mereka masih mengenakan biaya masuk. Siapa yang berani membangun di sini? Dengan dukungan mayoritas rakyat, kepercayaan diri pria kuat itu pun meningkat. Dia menatap selusin anggota sekte jubah ungu di gerbang kota dan berteriak tanpa rasa takut, jika kamu menghapus metode pengisian yang sombong ini, mungkin kota kekacauan akan dapat menjadi lebih makmur dan berkembang lebih jauh. Lin Haotian menatap keributan di kerumunan di depannya dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Tak peduli apapun bentuk perlawanannya, siapapun yang pertama menonjol akan ditembak. Tidak diragukan lagi bahwa pria muda dan kuat ini, meskipun dia tidak menunjukkan rasa takut saat ini, mungkin dalam bahaya besar. Wah, apakah kamu bosan hidup? Seperti dugaan mereka, sekelompok anggota bayaran sekte jubah ungu mengarahkan ujung tombak mereka ke arah pemuda itu dengan tatapan tidak bersahabat. Saya hanya ingin menyampaikan maksud saya. Anda bukan pemilik kota ini. Apa hak Anda untuk memungut biaya masuk? Pria muda itu berkata dengan keras dan percaya diri. Mencari kemah-teihan. Salah satu anggota sekte jubah ungu tidak punya kesabaran untuk berbicara dengannya, dan sambil mengumpat dengan marah, dia meninju pemuda itu tepat di wajah. Namun, pemuda itu memiliki aura yang tenang dan jelas juga seorang pejuang. Terlebih lagi, kekuatan bertarungnya tidak rendah, dan kultivasinya telah mencapai tingkat prajurit tingkat ke-6. Pada saat itu, dia meraih tinju lawan dan menariknya dengan keras. Kekuatan dahsyat itu menariknya ke depan, lalu dia mengangkat lututnya dan memukul perut pria itu dengan keras. Tendangan ini mengandung energi spiritual dan sangat kuat. Ah! Terdengar teriakan, dan anggota sekte baju ungu segera membuka mulut dan memuntahkan darah. Kutu kupret, ayo semuanya. Melihat kejadian itu, para penjahat dari sekte jubah ungu menjadi geram dan semuanya menghunus senjata. Ledakan. Tepat saat mereka hendak bertindak, aura kuat tiba-tiba meledak dari tembok kota di atas. Semua orang terkejut dan segera mendongak. Namun saya melihat seorang laki-laki kekar dengan kulit gelap dan anting ungu di telinga kirinya, tengah menatap ke arah gerbang kota di bawah dengan pandangan muram. Itu orang ketiga yang memegang komando sekte jubah ungu, Lohan. Ketika melihat lelaki ini, para pelanggan lama yang tadinya menghindarinya, langsung melihat kilatan ketakutan di mata mereka. Dalam kesan mereka, alasan mengapa Lohan bisa menjadi orang ketiga di sekte jubah ungu hanya karena kemampuan bela dirinya yang kuat. Yang terpenting dia brutal dan kejam, membunuh orang tanpa berkedip. Sebagian besar kekuatan pencegah sekte jubah ungu berasal darinya. Wah, biaya masuk adalah aturan lama sekte jubah ungu di kota kekacauan. Lohan menatap pemuda itu dengan pandangan muram bagaikan ular berbisa. Karena kau tidak mau membayar biaya masuk, maka, tukarkan dengan nyawamu. Saat dia berbicara, ekspresi ganas muncul di wajah Lohan, dan badannya tiba-tiba menukik ke bawah. Tanpa basa-basi lagi, setelah mendarat di tanah, kekuatan spiritual Rohan Dun yang melonjak keluar. Kemudian dia meninju, mengguncang udara, dan menyerang pemuda itu dengan ganas. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Pemuda itu jelas waspada dan segera mengaktifkan perisai energi spiritual untuk melawan. Wah, namun, pada saat berikutnya, perisai pelindung itu riuntuh seketika, dan tenggorokan pemuda itu dicengkeram oleh Lohan. Pemuda itu terpaku, menatap Arhat berwajah garang di depannya, wajahnya penuh kengerian. Tak disangka, setelah konfrontasi singkat itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. 100 tile emas, aku bayar. Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa Arhat di depannya bukanlah orang kuat tingkat 8 yang bisa dia provokasi. Pada saat itulah dia memohon belas kasihan dengan panik. Hidupmu hanya bernilai 100 tile emas. Lohan menyeringai muram, tanpa niat memperlihatkan belas kasihan, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Klik, dalam sekejap, tulang tenggorokan pemuda itu remuk dan ia pun meninggial seketika.
Lohan melemparkan mahiat di tangannya ke arah kerumunan yang baru saja berunjuk rasa. Sesaat orang-orang itu ketakutan dan mundur satu demi satu, dengan raut wajah ketakutan. Kami di Sekte Jubah Ungu tidak bermaksud mempersulit kalian. Tidak peduli siapa kalian, kami hanya perlu membayar sedikit perak untuk memasuki kota. Selama kalian bekerja sama, kalian akan aman. Namun, jika ada yang berani membuat masalah di sini, orang ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Lohan menatap semua orang dengan tajam dan tersenyum muram. Ada aura pembunuhan yang tak tersamar dalam kata-katanya. Melihat mahiat itu, sebagian besar orang yang hadir merasa ngeri, tetapi juga menjadi lebih sadar. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa ini adalah kota yang kacau. Begitu saja, di bawah intimidasi orang ketiga di Sekte Jubah Ungu, Lohan, tak seorang pun berani menahan diri untuk tidak membayar biaya masuk kota dan secara sadar mengantre untuk membayar. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian sedikit menyipitkan matanya. Dia baru saja tiba di wilayah kekacauan, dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri hukum rimba di daerah ini. Di kota-kota yang dikuasai dinasti, ada pasukan keamanan untuk menjaga ketertiban, dan bahkan orang yang paling impulsif pun harus menahan keinginan untuk membunuh. Tetapi di sini, pembunuhan, perampokan, dan perkelahian karena perselisihan adalah kejadian biasa. Lin Haotian mengikuti tim dan bertukar pandang dengan anggota Sekte Jubah Ungu yang bertugas mengumpulkan biaya. Dia tidak memilih untuk mendapat masalah hanya karena 100 tael. Sebelum datang ke sini, dia mengumpulkan beberapa informasi yang relevan. Meskipun kota kekacauan kacau balau, kota ini merupakan rumah bagi banyak bakat terpendam. Misalnya, di kota itu ada seorang master yang sangat terkenal. Ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di bidang penyulingan senjata dan dikenal sebagai seorang peramal roh. Perapal mantra spiritual semacam ini sepanjang hidupnya hanya menekuni penempaan senjata tingkat harta spiritual dan tidak melirik senjata biasa sama sekali. Tujuan utama perjalanan ini adalah agar Lin Haotian menemukan master yang dan memperbaiki pedang pemakan naga. Dengan cara ini, Lin Haotian mengambil inisiatif untuk membayar biaya masuk kota dan berhasil memasuki kota. Sekilas, sebagian besar bangunan di kota ini terbuat dari batu-batu besar. Meskipun sederhana dan monoton, strukturnya stabil dan kokoh. Selain itu, ada 3 bangunan besar yang berdiri di 3 arah kota, yang sangat menonjol. Itulah benteng ketiga geng di kota kekacauan. Sekte Jubah Ungu, Perkumpulan Harimau Hijau, dan Geng Elang Langit. Setelah puluhan tahun berkembang, ketiga kekuatan ini telah menjadi geng terkuat di kota, dan sebagian besar sumber daya dibagi dan diduduki oleh mereka. Misalnya, biaya masuk kota merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Sekte Jubah Ungu. Lainnya termasuk biaya perlindungan toko dan bisnis perjudaian. Karena guru yang sangat terkenal di kota kekacauan, Lin Haotian dengan santai bertanya-tanya dan dapat menentukan lokasinya. Letaknya di sebuah toko militer besar di selatan kota, bernama Paviliun Wanlong. Di belakang Paviliun Wanlong terdapat kamar dagang Wanlong, salah satu dari 4 kamar dagang utama di benua Cangkong. Dalam hal sumber daya keuangan, negara ini benar-benar sangat kuat. Oleh karena itu semua geng di kota itu sangat saling menghormati. Tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke Paviliun Wanlong untuk memungut biaya perlindungan atau menimbulkan masalah. Setelah beberapa saat, Lin Haotian membawa Xiaobei ke distrik selatan. Skalanya cukup besar, sepertinya keputusanku kali ini tepat. Menatap loteng megah di hadapannya, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Namun, saat ini, ada banyak tamu yang masuk dan keluar dari gerbang Paviliun Wanlong. Banyak prajurit yang datang ke kota kekacauan datang langsung untuk mendapatkan ketenaran Guru Shen, hanya untuk membeli harta karun yang berguna. Lin Haotian masuk, melirik berbagai senjata yang dipajang di aula luar, dan berjalan langsung ke aula dalam. Meskipun senjata-senjata di luar berkualitas tinggi, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan senjata-senjata yang ada di aula dalam. Meskipun tidak banyak senjata yang dipajang di aula dalam, masing-masing pedang, kapak, atau perisai memancarkan lingkaran cahaya dan energi spiritualnya kuat. Jelaslah, senjata-senjata di sini semuanya adalah harta karun spiritual yang telah mencapai tingkat surgawi, dan harga yang tertera di sana pun sangat mahal. Para tamu yang terhormat, senjata apa yang ingin Anda pilih? Tak lama kemudian seorang pelayan cantik datang dengan hormat. Dia memandang Lin Haotian dan Xiaobei sambil tersenyum,
tetapi dia sama sekali tidak penasaran atau terkejut dengan pakaian misterius mereka. Ada banyak penjahat yang dicari di kota yang kacau ini. Untuk menghindari terungkapnya identitas mereka, banyak dari mereka berpakaian seperti Lin Haotian, sehingga para pelayan tidak terkejut. Apakah Guru Shen ada di sini? Lin Haotian bertanya dengan ringan. Permisi, apakah Anda sudah membuat janji dengan Guru Shen sebelumnya? Pelayan itu tidak menjawab tetapi bertanya dengan sopan. Apakah Anda perlu membuat janji? Lin Haotian sedikit terkejut saat mendengarnya, tetapi dia segera merasa lega. Lagi pula, seorang guru pemanggil roh setenar Guru Shen pasti memiliki cukup banyak orang yang mengunjunginya setiap hari. Jika semua orang yang datang ke sini harus bertemu satu sama lain, bagaimana ada waktu untuk menempa senjata? Saya membuat janji 10 hari yang lalu. Lin Haotian mengarang alasan dan mencoba lolos. 10 hari yang lalu, mendengar perkataan Lin Haotian, pelayan itu tampak sedikit terkesan dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, silakan tunggu sebentar." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke konter, mengambil buklet, dan mulai memeriksa dengan teliti catatan janji temu. "Bos, apakah Anda pernah ke tempat ini?" Xiao Bai bertanya dengan suara rendah dan penasaran. Lin Haotian tidak menjawab, tetapi senyum canggung muncul di sudut mulutnya, dan dia siap dipermalukan jika kebohongannya terbongkar. Menanggapi ini, Lin Haotian tidak pergi. Paling banter dia akan membuat janji lagi tanpa malu-malu. Meski berpikir begitu, Lin Haotian tetap tidak menyerah. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia memanggil hewan peliharaan sintetisnya Jingke, mengaktifkan mode siluman, dan diam-diam terbang di atas kepala pelayan itu. Pada saat ini, pelayan telah menemukan informasi reservasi dari 10 hari yang lalu dari pengaturan tanggal. Memang ada catatan janji temu di brosur. Dengan bantuan visi bersama Jingke, Lin Haotian melihat dengan jelas informasi orang yang membuat penunjukan itu. Namanya hanya berisi karakter tunggal Yan, dan 50.000 batu ling yang telah dibayarkan sebagai remunerasi. Nama keluarga Yan. Lin Haotian sedikit terkejut. Di benua Cangkong, satu-satunya orang yang bermarga Yan adalah keluarga kerajaan dinasti Yan Agung. Aku teringat perkataan Raimon sebelumnya, bahwa pangeran ketiga Yan Hongyi telah mengutus orang ke wilayah kekacauan untuk mengamah Teh Medan. Mungkinkah orang bisa membuat reservasi di sini juga? Jika demikian, apa yang ingin dipalsukannya? Saat tengah berpikir, Lin Haotian tiba-tiba mendapat sebuah ide dalam benaknya. Mungkinkah potongan logam hitam itu? Memikirkan hal ini, Lin Haotian tersenyum dalam hatinya, memang benar bahwa musuh sering bertemu di jalan sempit. "Tuan, mohon berikan informasi pribadi dan remunerasi Anda sehingga saya dapat mengonfirmasi apakah itu benar." Pelayan itu meletakkan buklet itu ke dalam lemari dan bertanya sambil tersenyum. "Yan, imbalannya adalah 50.000 batu lingyang." Lin Haotian secara akurat menyatakan informasi orang yang membuat janji dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Ini dapat menghemat banyak biaya. "Tuan, silakan datang ke sini." Setelah mengonfirmasi pesan Lin Haotian, pelayan itu menjadi lebih hormat. Lagi pula, dia dapat membuat 50.000 batu lingyang hanya dengan satu gerakan. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Pada saat itu, pelayan itu bergegas memimpin jalan. Lin Haotian dan Xiao Bai mengikuti di belakangnya, berjalan melalui koridor panjang, lalu memasuki ruang pemurnian yang luas. Di tengah ruangan, berdiri sebuah tungku besar, menyala dengan ganas, membuat suhu di dalamnya terasa sedikit panas. Di samping kompor, seorang lelaki tua berambut merah duduk bersila. Meskipun wajahnya tua, otot-otot lengannya sangat kuat, dan urat-uratnya menonjol seperti naga, seolah-olah mengandung kekuatan yang meledak-ledak. Terlebih lagi, Lin Haotian jelas bisa merasakan fluktuasi kekuatan mental yang sangat kuat melonjak di sekitar lelaki tua berambut merah itu. Samar-samar, ruang di area itu tampak dipengaruhi oleh kekuatan mental, dan perlahan-lahan menggeliat seperti riak-riak di air. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Lin Haotian sedikit terkejut. Hanya berdasarkan fluktuasi kekuatan mental yang dahsyat ini, dia mungkin mampu menyaingi orang kuat tingkat 9. "Tuan Shen, ini adalah tamu yang membuat janji dengan Anda 10 hari yang lalu." Setelah pelayan mengumumkan hal ini, dia dengan hormat meninggalkan ruang penyulingan. "Halo, Tuan Shen, saya ingin Anda membantu memperbaiki pedang saya."
Lin Haotian menyambutnya dengan sopan dan menyatakan tujuan kunjungannya. Nama belakangmu Yan. Tuan Sen mengangkat matanya, menatap Lin Haotian dengan tatapan tajam, suaranya tenang. Tidak, aku hanya dipercayai oleh seseorang. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata ringan. Saya mendengar bahwa keluarga kerajaan dinasti Yan Agung telah menderita banyak korban akhir-akhir ini karena perubahan kekuasaan kekaisaran, namun mereka masih memiliki waktu luang untuk datang ke sini untuk menempa senjata. Guru Sen mensibir, kata-katanya penuh sarkasme. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak punya kesan yang baik tentang dinasti Yan Agung. Perselisihan sipil dalam kekuasaan kekaisaran tidak ada hubungannya denganku. Lin Haotian berkata dengan tenang. Oh, mendengar ini, Tuan Sen mendongak ke arah Lin Haotian sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, mari kita bicara bisnis. Lin Haotian tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia mengepalkan tangannya dan pedang pemakan naga muncul di telapak tangannya, dikelilingi oleh udara hitam. Tatapan mata Guru Sen tertuju pada pedang patah di tangan Lin Haotian, matanya yang awalnya tenang tiba-tiba menampakkan sedikit kecurigaan. Guru, saya bermaksud meminta bantuan Anda untuk memperbaiki pedang yang rusak ini. Setelah suaranya mereda, Lin Haotian menjentikkan jarinya dan menyerahkan pedang pemakan naga langsung kepada Guru Sen. Guru Sen mengambil pedang pemakan naga dan langsung merasakan hawa dingin. Meskipun dia memiliki kekuatan spiritual api yang sangat kuat di badannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Pedang ini aneh sekali. Petik 2. Tuan Sen sedikit terkejut mendengar ini dan memperhatikan dengan saksama pedang patah di tangannya. Semakin dia memperhatikan, dia menjadi semakin takjub. Karena penempaan pedang ini tampak biasa saja di permukaan, tetapi sebenarnya pedang ini mengandung banyak detail yang tepat. Jika Anda bukan seorang ahli, Anda tidak akan tahu sama sekali. Secara khusus, beberapa titik karat yang tersisa pada pedang itu menarik perhatian khusus. Kalau tidak salah, ini bukan karat logam, tapi efek korosi darah. Guru Sen berseru sambil mengelus karat pada pedang. Darah. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Lalu hatinya tergerak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah itu darah binatang yang tersisa pada pedang saat membunuh naga itu? Saat memikirkan hal ini, Lin Haotian menjadi yakin. Mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Dia memang seorang ahli yang dapat melihatnya sekilas. Karena selama ini, Lin Haotian merasakan itu adalah karat murni. Saya bahkan menggunakan pasir dan batu untuk mencoba menggosoknya, tetapi tidak mungkin untuk menghilangkannya. Ternyata semua ini disebabkan oleh darah naga. Setelah mengamatinya dengan takjub sejenak, Guru Sen mengerahkan kekuatan mentalnya dan menyelidiki pedang yang patah itu, ingin memata-matai rahasia di dalam pedang itu. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan naga yang ganas tiba-tiba meledak dalam pikirannya. Kekuatan naga yang teramat mengerikan membuat Tuan Sen pucat pasi dan pedang patah itu pun jatuh dari tangannya. Namun, ketika pedang pemakan naga hendak jatuh ke tanah, pedang itu tiba-tiba melayang dan terbang ke tangan Lin Haotian. Setelah beberapa saat, Guru Sen akhirnya pulih dari keterkejutannya. Ketika mengingat kembali raungan mengerikan dari binatang buas itu dan tekanan mengerikan yang berasal dari pedang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Dengan pengalaman Guru Sen selama puluhan tahun dalam pemurnian senjata, dia tahu betul bahwa ada roh pedang yang tersembunyi di dalam pedang. Terlebih lagi, roh pedang itu tidak diperoleh secara alami dari penyerapan energi pedang dari langit dan bumi, tetapi merupakan evolusi dari sejenis binatang buas kuno. Dibandingkan dengan harta rohani yang pernah dilihatnya sebelumnya, itu berkali-kali lipat lebih maju. Memikirkan hal ini, Tuan Sen menahan kegembiraannya, mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Anak muda, bagaimana kamu mendapatkan pedang ini?" Lin Haotian tampak acuh tak acuh, "Maaf, ini privasi pribadi." Mendengar ini, Guru Sen menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan cukup bijaksana untuk tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. "Bisakah kamu memperbaiki pedang ini?" Lin Haotian tidak ingin membuang waktu di sini dan bertanya langsung. "Asalkan ada cukup bahan, aku bisa menempa dan memperbaiki senjata apapun." Tuan Sen tampak percaya diri, lalu berkata, "Namun, bahan pedang Anda cukup unik. Ketika saya masih muda, saya mengikuti guru saya untuk menempa,
dan saya cukup beruntung untuk melihat sepotong kecil logam yang disebut besi Suanyun. Mendengar ini, wajah Lin Haotian bergerak sedikit, tetapi dia tidak menyela Tuan Sen. Apa yang disebut besi meteorit hitam bukanlah produk dari dunia kita. Itu adalah logam yang diekstraksi dari meteorit dari luar angkasa, dan kandungannya sangat langka. Pada titik ini, Master Sen melirik pedang patah di tangan Lin Haotian dan menghela nafas. Jadi, jika tidak ada besi meteorit hitam, bahkan jika keterampilanku tinggi, tidak ada yang bisa kulakukan. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, dia terkejut mendapati Lin Haotian memegang sepotong logam hitam di tangannya. Ini, meteorit hitam. Guru Sen tertegun sejenak, dan suaranya yang terkejut bercampur dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikannya. Pada saat itu, dia melangkah maju dan menatapnya dengan tatapan tajam. Namun, permukaan logam hitam, seperti pedang pemakan naga, memiliki pola meteorit alami. Tidak diragukan lagi bahwa potongan logam hitam ini adalah besi meteorit. Dan dilihat dari ukurannya, itu tepat untuk memperbaiki pedang yang patah. Anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan dapat menemukan besi meteorit hitam. Guru Sen memuji dan mulai memandang Lin Haotian dengan cara pandang baru. Sekarang bahannya sudah siap, kita bisa mulai menempa. Lin Haotian tersenyum tenang. Belum. Namun, Master Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita memiliki besi meteorit, kita masih membutuhkan material yang lebih penting untuk mengintegrasikannya dengan sempurna dengan pedang yang patah. Bahan apa? Lin Haotian sedikit mengernyit. Jika itu adalah logam langka, dia tidak akan bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat. Emas Sen merupakan yang paling langka kedua setelah meteorit Suan. Master Sen tertawa serius dan berkata, Anda beruntung. Paviliun Wanlong kami akan mengadakan lelang besar di kota malam ini. Sejauh yang saya tahu, salah satu barang yang dilelang adalah emas Sen. Mendengar ini, Lin Haotian menatap Guru Sen dengan ekspresi aneh. Mengapa kedengarannya seperti ini secara tidak langsung menarik bisnis untuk Paviliun Wanlong mereka? Berapa banyak emas Sen yang kamu butuhkan? Sebutkan saja harganya. Lin Haotian bersikap terus terang dan bermaksud bermurah hati untuk kali ini. Selama pedang pemakan naga dapat diperbaiki, uang bukanlah masalah. Selain itu, kali ini remunerasi telah menghemat 50.000 batu lingyang, jadi itu bukan kerugian tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya. Maafkan aku, kalau aku bisa mendapatkan emas Sen, aku tidak perlu merepotkanmu. Master Sen berpengalaman, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Lin Haotian. Dia tersenyum dan berkata, meskipun pelelangan ini diselenggarakan oleh Paviliun Wanlong kami, bahan-bahan untuk pelelangan ini memiliki klien lain. Lin Haotian tiba-tiba mengangguk. Sederhananya, dalam pelelangan ini, Paviliun Wanlong hanya berperan sebagai perantara yang memperoleh biaya. Jadi, apakah Anda bisa mendapatkan emas Sen atau tidak? Anda hanya bisa mengandalkan sumber daya keuangan Anda sendiri untuk mengikuti pelelangan. Nada bicara Guru Sen yang rendah hati sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat yakin dengan kemampuan Lin Haotian. Menurutnya, bahkan logam yang sangat langka seperti besi meteorit dapat diperoleh oleh Lin Haotian. Seharusnya tidak sulit untuk bersaing dalam pelelangan biasa. Setelah itu, Lin Haotian juga mempelajari informasi relevan tentang lelang tersebut dari Master Sen. Lokasinya berada di lantai 3 Paviliun Wanlong, dan waktunya pukul 8 malam ini. Adapun barang-barang yang dilelang, sebagian besarnya adalah barang-barang aneh dan janggal. Kalau dihitung-hitung waktunya, butuh waktu lebih dari 1 jam sebelum pelelangan dimulai. Memanfaatkan celah ini, marilah kita mencari restoran untuk beristirahat sejenak. Lagi pula, kali ini ketika mereka datang ke wilayah kekacauan, makanan sehari-hari dia dan Xiaobai terdiri dari makanan kering di cincin penyimpanan, dan mereka sudah bosan dengan itu. Setelah berjalan keluar dari Paviliun Wanlong, Lin Haotian mengikuti aroma anggur dan daging di udara dan langsung menuju restoran terdekat. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pria berpakaian hitam berjalan ke Paviliun Wanlong dengan sikap tenang. Lelaki itu mengenakan jubah yang menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas, namun lengan baju kanannya kosong, yang dengan jelas memperlihatkan bahwa lengannya patah. Halo, Tuan. Senjata apa saja yang perlu Anda beli? Pelayan itu segera maju dan bertanya dengan hormat. 10 hari yang lalu, aku membuat janji dengan Master Sen.
Kali ini aku datang ke sini untuk membatalkannya dan mendapatkan kembali hadiah 50.000 batu lingyang. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara dingin. Bersambung.